Shalom, selamat pagi. Selamat bertemu lagi dalam ibadah pagi lawatan Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami di surga, kami ucap syukur pada pagi hari Tuhan. Engkau berikan kepada kami kesempatan Tuhan, untuk kami datang kepadamu Tuhan, untuk menyembah, untuk memuji namamu Tuhan. Mari Tuhan, Engkau pimpin ibadah pagi lawatan Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita pujikan satu pujian, Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Opung Daniel yang sudah membawa kita masuk dalam pujian. Ya, hari ini di awal tahun 2025 di bulan Januari ini kita jumpa dalam ibadah pagi lawatan Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Hari ini Tuhan bicara bagi kami sekalian. Demi nama Yesus, haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian dimanapun berada, kita bersyukur kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Mari kita membuka Injil Markus pasalnya yang ke-10. Injil Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52. Dengan judul Yesus menyembuhkan Bartimius. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis buta bernama Bartimius, anak Timius, duduk di pinggir jalan.
ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu dan berdirilah, ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ya, memasuki tahun 2025 ini sebagai tahun mujizat. Kita percaya mujizat Allah tetap berlaku atas hidup kita sekalian. Ya, kita menyaksikan seorang buta ya mengemis bernama Bartimeus. Bart itu anak, Timeus itu mungkin nama orang tuanya. Jadi Bartimeus itu anak Timeus. Berada di kota Yeriko. Zaman itu kota Yeriko itu terkenal sebagai kota tempat berlibur. Banyak orang-orang berada, tokoh-tokoh yang berlibur di kota Yeriko. Dan Bartimeus ya mengemis di kota yang cukup ramai. Tiba-tiba ya hari itu dia mendengar ya Yesus melewati kota Yeriko, dan saya percaya Bartimeus ini pernah mendengar tentang Yesus sehingga dia berteriak. Bapak Ibu sekalian, seringkali ketika kita menghadapi pergumulan masalah dan kita ingin mengalami mujizat, seringkali mujizat itu tidak begitu mudah kita peroleh. Ada banyak tantangannya. Dan kalau kita perhatikan Bartimeus ini menghadapi tantangan, ada orang-orang yang tidak suka ketika dia berseru. Atau mungkin kalau kita katakan sekarang, ketika kita berdoa, ada orang-orang yang ya tidak suka dan menganggap doa kita ini bikin ribut, bikin berisik. Tapi perhatikan, Bartimeus tidak tawar hati. Bartimeus tidak ambil pusing dengan suara-suara di luar yang menghakimi, yang mengecam, yang berkata diam, ya dengan berbagai cara. Bartimeus tidak baperan, Bartimeus tidak kecewa, Bartimeus tidak sakit hati, Bartimeus tidak terpengaruh dengan suara-suara itu. Dia tetap berteriak sampai akhirnya Yesus datang untuk menjamah dia. Yesus menyuruh. Perhatikan. Ya. Seringkali juga kita menghadapi demikian. Ketika kita sedang punya masalah, ada banyak suara-suara sumbang. Suara-suara yang menghakimi, suara-suara yang mengecam apa yang kita lakukan. Kita nggak ambil pusing. Kita sedang berhubungan pribadi dengan Yesus. Kita sedang berurusan dengan Yesus. Jadi kita harus tetap berteriak. Kita harus tetap meminta. Kita harus tetap berseru. Ya Tuhan Yesus, kasihanilah aku. Di awal tahun ini mungkin belum apa-apa. Bapak, Ibu, Saudara sekalian sedang menghadapi masalah dan pergumulan. Mari kita berseru. Mari kita berteriak yang kita percaya ada mujizat. Lalu Bartimeus dibawa oleh orang-orang termasuk mungkin murid-muridnya untuk bertemu dengan Yesus. Dan dia tanggalkan jubahnya. Jubah bagi orang miskin, bagi pengemis, jubah itu punya arti yang penting. Yang pertama, jubah itu bisa dipakai sebagai alas. Ya, alas untuk dia mengemis. Yang kedua, jubah itu bicara tentang apa? Jubah itu bicara ya tentang alat penghangat di musim dingin. Di malam hari ketika Bartimeus tidur, dia harus mengenakan jubah ini sebagai selimut. Tapi perhatikan, dia mau tinggalkan. Ada banyak hal yang kita banggakan, ya kita andalkan ya dalam hidup ini. Entah apa jubah-jubah yang kau saat ini pertahankan, kau harus berani tinggalkan. Tapi ingat, kita terus berteriak. Kita nggak boleh tawar hati. Kita nggak boleh kecewa.
Kita nggak boleh patah semangat, patah harapan hanya gara-gara ada suara-suara sumbang di sekitar kita yang berkata, buat apa engkau berteriak-teriak? Ya Yesusmu nggak mendengarkan, atau mungkin engkau sangat mengganggu kami. Ya gereja sangat mengganggu ya suara-suaramu. Ya teman-teman kita mungkin sangat terganggu dengan suara-suara yang dikit-dikit minta tolong, didoakan. Tapi mari kita terus berteriak, dan saya percaya ada mujizat Tuhan terjadi atas hidup kita. Tuhan Yesus memberkati, kiranya firman Tuhan di pagi hari ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di awal tahun ini kami akan terus berteriak, berseru dengan segala pergumulan. Buat kami tidak tawar hati, buat kami tidak mengalami patah semangat, patah harapan, kecewa, baper, karena ada suara-suara yang mengecam suara kami ketika kami berseru berdoa. Karena yang kami harapkan adalah mujizat Tuhan terjadi atas hidup kami. Di awal tahun ini kami boleh mengalami mujizat Allah terjadi atas hidup, rumah tangga, keluarga kami, pribadi lepas pribadi. Kami percaya hari ini jemaat yang sedang punya pergumulan, kami akan terus berseru sampai Tuhan menjawab doa kami. Yang hari ini sakit boleh mengalami kesembuhan. Yang hari ini lemah dapat kekuatan. Yang hari ini hilang pengharapan dapat harapan yang baru. Berkati hidup kami, usaha, pekerjaan, pelayanan, pendidikan bagi anggota keluarga kami. Terima kasih, kami sepakat bersama-sama demi Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami buka hari yang baru, kami buka kunci kegiatan pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini. Menjadi minggu hari yang diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus, berkat Tuhan memberkati channel YouTube ini. Tuhan juga memberkati setiap pribadi-pribadi yang menemukan tayangan dari ibadah pagi lautan Tuhan di pagi hari ini. Mujizat Allah bersama dengan kami. Dari satu mujizat kepada mujizat kami alami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam, sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.